SMP Negeri 1 Bandar adalah tempat saya mengabdi. Sebuah sekolah yang sederhana namun penuh kekuatan. Di sini, setiap langkah siswa adalah harapan dan setiap ruang kelas menyimpan cerita tentang usaha dan mimpi yang terus tumbuh. Dengan lingkungan yang hangat, guru-guru yang tulus, dan semangat belajar yang tak pernah padam, SMP Negeri 1 Bandar berdiri sebagai rumah kedua yang membentuk karakter, menumbuhkan percaya diri, dan menggerakkan perubahan. Di tempat inilah saya melihat bahwa pendidikan bukan sekedar mengajar, tetapi menghadirkan cahaya bagi masa depan mereka. Pada momentum HUT PGRI ke-80 ini, saya, Lisna Bakara SPD, guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Bandar, ingin berbagi sebuah perjalanan praktik baik, perjalanan yang berangkat dari pelatihan, tumbuh dalam aksi nyata di kelas, dan berkembang menjadi diseminasi di tingkat sekolah hingga kabupaten. Semua berawal dari kegelisahan sederhana di kelas. Banyak siswa hadir secara fisik, tetapi belum sepenuhnya terlibat. Mereka menunggu instruksi, bukan menemukan. Suasana belajar masih berpusat pada guru, dan kreativitas belum mendapat ruang yang cukup. Saya tahu perubahan diperlukan. Namun, perubahan tidak pernah berlangsung tanpa hambatan. Di kelas, siswa terbiasa dengan pola belajar pasif, sehingga berpikir kritis menjadi sesuatu yang asing. Waktu pembelajaran terasa sempit, sementara administrasi terus menumpuk. Bahkan beberapa rekan guru masih ragu, apakah pembelajaran mendalam benar-benar dapat diterapkan di sekolah kami? Di titik inilah saya memutuskan untuk mulai melangkah. Pada materi report text kelas 9, saya menerapkan genre-based approach yang memberi ruang kepada siswa untuk menemukan sendiri struktur dan tujuan teks. Saya menggunakan asesmen diagnostik awal, eksplorasi teks, diskusi berpasangan, hingga mini proyek. Teknologi sederhana seperti laptop dan proyektor menjadi alat bantu yang efektif untuk menghadirkan pembelajaran bermakna. Coba, ada yang mau menjawab? Izin teh? Oh, ini. Oh, silakan Marcel. Silakan. Yang berarti kamu menggunakan IT ya. Silakan. Coba ya. Elephant has front. Itu fakta atau opini? Oke, please. Eliana. How about number 5? Desa, right is in the E. Ikan. Thank you, Bebu. Awas forget ya. Tadi kan yang tahu tanggal di protes. Ada. Di kelas 7, saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi melalui pemetaan profil belajar. Siswa visual membaca teks, siswa auditorium menonton video profesi, dan siswa kinestetik belajar melalui board game yang membuat proses memahami materi menjadi menyenangkan. Hasilnya, setiap siswa memiliki titik awal yang berbeda, tetapi mendapat kesempatan belajar yang setara.
Betul. Can you read the question? Business license to operate and aircraft in flight? Okay. Tentang dokter gigi, di mana dokter gigi itu membersihkan mulut atau mencabut gigi. I have a mother. She is a teacher. She works at school. Her name is Nana. Saya mengadakan 2 sesi diseminasi pembelajaran mendalam di SMP Negeri 1 Bandar. Pada sesi pertama, saya mengajak guru melakukan refleksi dan membangun pola pikir bertumbuh serta pemahaman tentang pembelajaran mendalam. Dan pada sesi kedua, kami bersama-sama membedah dan menyempurnakan RPP dengan menggunakan interactive flat panel. Suasana kolaboratif itu menjadi bukti bahwa perubahan dimulai ketika guru mau bergerak bersama. Itu adalah suasana schooling without learning, minim keterlibatan murid dalam proses pembelajaran. Apakah fenomena seperti gambar pernah terjadi di kelas IPA? Rangka pembelajaran apa aja itu Bapak Ibu? Praktik, pedagogi, yang kedua kemitraan, yang ketiga lingkungan belajar yang memanfaatkan pengalaman. Kegiatan awal tuliskan prinsip pembelajaran, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dengan pengalaman belajarnya, memahami, mengaplikasi dan merefleksi asesmen pembelajaran. Ada awal, proses, dan akhir. Ada 8 dimensi profil lulusan pembelajaran mendalam. Apa saja Kak itu? Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha. Hingga akhirnya saya mendapat kepercayaan menjadi salah satu panelis pada kegiatan talk show di Indua pembelajaran mendalam batch 3 bagi guru SMP Kabupaten Simalungun. Di sana saya berbagi praktik, strategi, dan perjalanan transformasi yang saya alami. Momen itu semakin meneguhkan bahwa satu perubahan kecil di kelas lebih banyak Guru bukan hanya memberi daya, tapi menyalakan api cinta belajar. Pembelajaran mendalam itu adalah memahami konsep secara bermakna. Kemudian melakukan pengetahuan dengan konteks nyata. Dan show saya pada saat ini. Yang pertama itu mengapa pembelajaran mendalam itu penting. Kemudian strategi utama dalam pembelajaran mendalam. Kemudian contoh penerapan pembelajaran mendalam itu dalam materi bahasa Inggris. Materinya adalah interview. Dan yang terakhir tantangan dan solusi implementasi. Bahwa belajar itu tidak hanya sekedar tahu, tetapi agar anak-anak lebih mampu memahami, fokus pada proses, bukan nilai akhir. Dampaknya mulai terlihat. Siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan mampu menyampaikan gagasan dengan kritis. Rekan-rekan guru mulai melakukan perubahan kecil namun konsisten dalam proses pembelajaran mereka. Dan saya sendiri belajar bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi tentang menyalakan semangat belajar bagi banyak orang. Transformasi pendidikan tidak menunggu komando dari atas. Ia dimulai dari satu guru, di satu kelas, dengan satu langkah kecil yang dilakukan hari demi hari. Selamat Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-80. Mari terus bergerak dan menggerakkan.